membantu si gitu ya, membantu si membackup yang lain karena orang tuanya si Ogeng-Ogeng itu kenal dengan beliau. Semua keluarganya kenal dengan beliau gitu. Jadi aku ndak mau salah langkah, jadi tolong share dulu ke Bang Pablo dan ke pengacara lainnya gitu. Apakah benar Bang Pablo kenal sama ini, ada sangkut pautannya apa sama ini, karena beliau punya sangkut pautannya sama dia dan aku juga ada sangkut pautannya sama dia di kasusnya ini gitu ya. Jadi sama-sama gitu, jadi sama-sama ya. Minta tolong di share dulu sama Bang Pablo gitu. Minta tolong dulu, minta tolong banget ya, minta tolong banget ya. Gitu, kalau dia tidak sibuk ya. Saya nggak mau asal-asalan sebut orang ini kalau tidak ada pendampingan hukum ya. Tidak mau ini, pokoknya harus ada orang yang memang ada case-nya sama dia juga gitu ya. Dan si Codot ini juga agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi harus memang ya. Minta tolong dulu, ditap-tap dulu layarnya, tap dulu layarnya dulu ya. Fotonya sudah ada, datanya sudah ada ya. Ini tetap layar ini, aduh agak ngeri soalnya aku kalau ngomong tuh lantam ngeri, jadi nggak bisa terlalu lantam say ya ya. Aduh, kok aku gemeter ya. Coba pitiku udah naik belum? Pitiku belum ada naik loh. Naikin dulu nah, yang ini. Aku akan bongkar fotonya siapa ini. Ya. Jadi gini say, dan dapat kabarnya juga si Codet ini ya, si Codet loh ya, iya semuanya ya. Dan aku mengenal juga Pablo, cuman aku nih ada bertolak belakang sama Pablo dulu. Jadi kan aku tidak kenal dengan, aku pernah ribut juga sama Pablo. Jadi minta tolong gitu. Dan aku juga akan merendah di sini karena sama-sama satu case dan aku juga mau nanyakan sama beliau gitu. Gitu, paham kan? Maksudnya Ratu Nyinyir apa? Gitu, di tap layar dulu, di share dulu sama beliau. Yuk, di tag dulu beliaunya semuanya. Ya, cuma sebentar. Gitu. Iya memang sih, tapi ya sudahlah ya. Kalau memang dia tidak mau, nggak apa-apa, tidak memaksa ya.
gitu. Karena aku juga tidak mengenal beliau juga gitu kan. Karena satu satu case ya kan, karena ada penyusup, ada pengkhianat, ternyata Bang Pablo juga kenal sama beliau dan Bang Pablo juga mengenali sosok beliau itu siapa gitu. Jadi aku biar menanyakan langsung informasinya terhadap beliau gitu. Gitu ya. Oke, sekarang gini. Udahlah langsung aja lah ya serang, pokoknya kalian gini deh, Ratu Nyinyir sebutkan ininya, tapi naikkan dulu pitinya Ratu Nyinyir, naikkan dulu pitinya Ratu Nyinyir ya, naikkan dulu pitinya Ratu Nyinyir yang ini ya, naikkan dulu pitinya Ratu Nyinyir yang ini, yuk diklik semua di komen-komen ya, diklik semua di komen-komen, naikkan dulu ya. Codet. Oke, boleh saya boleh kalau ada yang mau ngerekam silakan ngerekam ya kan. Tolong pisahkan dari yang tadi ya. Ternyata si Codet ini adalah kenalan dengan orang tuanya si Enggeng ya. Dan dugaan kayaknya bekerja sama, karena saya nggak mau menyebutkan kerjasamanya apa karena ini masih dugaan ya. Karena si Codet ini kenapa satu ya, si kodok belentung itu ya, siluman kodok itu menipu juga, pernah menipu juga Bang Pablo. Saya mau nanyakan sama Bang Pablo-nya langsung ya. Saya mau nanyakan sama Bang Pablo-nya langsung, tapi beliau tidak hadir. Oke, no problem. Terus yang kedua ya, aku dapat info lagi dari tim Warware War ya. Ternyata orang itu juga meminta terhadap anggotanya sendiri. Itu sudah aku bilang ya. Hey, kodok, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi penyusup. Paham nggak? Jadi semua bukti-buktinya lo itu lo dikasih tahu siapa lo. Ya. Dan dugaan dia itu satu daerah dengan Miss Gosong. Ya. Dan dia omongannya tinggi, tinggi banget omongannya juga. Ya. Kenal juga pangeran inilah itulah, ya. Ini juga harus ini kan juga nih orang ini. Terus, ya. Orang ini ya adalah ketua pengacara PAI ya kayaknya. Iya kayaknya itu. Dugaan ya. Kurang lebih kalau salah mohon maaf lah itu. Ya. Bukan KPAI dodol. KPAI, bukan KPAI. Kok pun ngarang juga ini siapa sih? Gitu. Nah, jadi sekelas Pablo saja dibohongin ya. Apalagi sekelas-kelas kita. Gimana hukum di Indonesia mau ditegakkan kalau oknumnya seperti ini? Gimana orang mau bercerita sama siapa ternyata oknumnya seperti ini? Ya.
Ya, Rasa minta izinkan aku moderator. Udah lambe, kau kan moderator Eke. Mana ya, bentar. Ya, tolong di-share-share dulu semuanya. Ya, minta tolong betul, minta tolong betul. Ya. Agak ngeri-ngeri sedap juga, ya. Orang ini saya akan menunjukkan siapa dia, ternyata dia namanya benar. Apa yang kemarin saya juga lihat case-nya Bang Pablo, ternyata betul. Apa yang dianukan Bang Pablo dengan aku sama. Ternyata namanya Junaidi. Ya, saya nggak mau sebut nama karena memang dia seorang penipu. Saya nggak mau pakai inisial-inisial. Hei Junaidi, ya, kau jangan seperti itu kau ya. Bisa-bisanya kau ada orang perempuan yang mau jadi pengacara, kau wiki-wika bam-bam dulu. Nggak boleh lo kayak gitu, ya. Dan kau meminta ke anggota-anggota lain duta. Yo, kan? Kebusukan kau satu-satu kukuliti. Kau sering main LC-LC. Hah? Dan satu lagi kau ya, Junaidi, kau menepong Pablo kan? Menipu Pablo maksudnya. Bukan nepong, menepong. Ya. Kau menipu Pablo kan? Hah? Aku udah dapat infonya. Oh iya bener sih. Ya bener sih, oke oke oke. Oke bener-bener sih kata kalian bener. Tapi hari Kamis itu juga aku nggak mau ini kan dulu. Dan hari Kamis buktinya semua ada ya, karena aku juga harus ada yang bersangkutan dengan Bang Fahmi aja saya sebut dengan Bang Fahmi, dan Bang Fahmi juga tidak mengenal beliau, dan ketika beliau telepon itu di telepon office dan mengatakan fansnya Nikita Mirjani gitu. Jadi kalau dia telepon memang benar, tapi bukan di nomor pribadinya Bang Fahmi. Dan terus yang kedua, dia cuma di office dan dia cuma menanyakan kabarnya Nikita Mirjani, dan dia tidak ada ngomong, dan kurang lebih tidak ada ngomong yang Bang Fahmi itu seperti ini seperti itu, nggak ada ya. Nanti bisa dibuktikan dengan ada Bang Fahmi. Kenapa aku akan membuka ini semua, karena kenapa, mohon maaf ya buat Bang Fahmi, buat manajernya Mail dan semuanya ya, manajernya Nikita Mirjani juga ya. Saya bukannya maksud apa-apa, karena ini niat baik saya buat membongkar orang-orang yang memanfaatkan mereka gitu ya, buat kepentingannya mereka, dan saya tidak mau itu. Dan saya tidak mau namanya Nikita Mirjani atau Mail itu jelek di mata orang cuma gara-gara masalah seperti ini gitu loh. Tanpa dia sadari dia akan mencoreng namanya Nikita Mirjani gitu ya. Jadi saya terenyuh dan tersentuh di situ ya. Saya memang bukan orang dekatnya beliau, bukan ya. Orang terdekatnya beliau banyak. Saya bukan orang terdekatnya beliau, tetapi saya pernah berteman dengan beliau di zamannya, dan saya pun pernah ditolong dengan Kak Niki waktu di zamannya gitu. Jadi menurut saya, apa yang saya tahu ya saya ucapkan, apa yang saya tidak tahu saya diam, kayak gitu ya.
Setelah mau beliau masih kenal aku, mau tidak, nggak masalah. Intinya aku masih mencintai Kaniki, mencintai Kamail, mencintai semuanya. Ya. Gitu. Semuanya. Ya. Jadi ndak ada saya mau ini kan, saya patah-patahkan semua orang-orang yang punya statement kenalan sama ini, kenalan sama itu. Mohon maaf banget. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada teman dekatnya Kamail, ya, terus teman dekatnya Kaniki, terus pengacara-pengacaranya semua, terus semuanya gitu. Saya cuma bisa membantu sampai sini kayak gitu. Cuman bisa membantu cuma ini saja gitu. Kalau lebihnya seperti itu. Ya kan? Dan memang saya harus menyingkirkan orang-orang yang ada penyusup-penyusup. Kenapa saya bilang dia penyusup? Kenapa? Karena dia memecah belah. Memecah belah. Dia menghina Bang Fahmi, ya. Dia menghina semuanya, seolah-olah Nikita Mirzani itu harus minta bantuan dia, gitu loh. Dia tuh siapa? Sampai gedek gue, ya Allah. Sampai gedek gue, sampai sakit hati gue, sampai jeret gitu, ya. Gitu. Ya. Dan sekarang lagi saya meminta sama kalian, jangan pernah memakai namanya Mail atau Nikita Mirzani untuk kepentingan sendiri atau meminta-minta duta terhadap followers. Minta tolong. Minta tolong. Minta tolong dengan hormat. Ya, minta tolong dengan hormat, jangan pernah memakai siapa yang tidak boleh interpretasi cara kerjanya lawyer dalam hal ini, rekan. Iya benar. Gitu. Iya Pak Nyoman. Jadi banyak sekali orang yang mengaku-ngaku dengan parlemen yang kemarin saya meminta bantuan dengan Pak Nyoman seperti itu, ya kan. Ternyata aku mencari tahu juga orang itu siapa dan tidak terkenal gitu. Dan dia juga membawa partai dan dia membawa juga institusi lainnya gitu Pak Nyoman. Jadi buat kepentingan dirinya sendiri gitu. Itu kan tidak boleh, apalagi membawa nama orang yang lagi kesusahan gitu loh. Sedangkan Mail dengan Nikita Mirzani masih di lingkungan penjara gitu. Itu kan tidak boleh manfaatkan. Gitu. Ya. Itu tidak boleh. Tolong sekali lagi buat para followers, unfollow dia, jangan pernah ngasih apa-apa lagi sama dia, minta tolong. Bener Pak Nyoman, bener. Sampai dia saja Bang Nyoman, beliau ini, ya, si perempuan ini dia bilang, hakim aja nurut sama saya. Hakim aja nurut sama saya. Dia siapa gitu? Ya kan, perempuan ini siapa? Tetep layar yang kenceng sayang. Ya. Jadi minta tolong banget ya buat netizen, jangan pernah anggap dia ada, dan mohon maaf ya buat para konten kreator lainnya, jangan pernah naikkan dia lagi ya, atau di YouTube atau dimanapun, jangan pernah naikkan dia lagi, karena ini sudah pembohongan publik ya, sudah pembohongan ya, dan ini bisa dibilang penipuan ya. Minta tolong ya, minta tolong banget ya, dan minta tolong nggak usah lagi datang ke persidangan Nikita Mirzani kalau kau cuma mengada-ngada. Minta tolong ya. Kalau ditanya lagi, emang lu siapa? Gue apa nggak nyuruh gue nggak usah datang ya. Gue adalah pencintanya Nikita Mirzani ya, dari zaman dia belum OP sampai sekarang ya, waktu dia sama Olga, paham?
Dah, ya. Gue sayang sama dia soalnya, ya. Dan tolong buat perempuan itu jangan datang lagi deh. Minta tolong jangan datang lagi kalau jangan datang lagi kalau dia mau manfaatin situasi. Minta tolong, saya sudah minta tolong, ya. Minta tolong, ya. Wahai nenek-nenek, ya, minta tolong nek, minta tolong banget ya, jangan sampai datang kau ke pengadilan Nikita Mirjani kalau kau mau cari cuan, jangan, ya. Ya, buat para pendukungnya Nikita Mirjani, pendukungnya Kamail, ya, jangan pernah nge-repost dia lagi, terus jangan pernah naikkan dia lagi, ya. Semakin namanya dia naik, semakin dia bisa menipu orang, ya. Minta tolong, ya. Saya sudah minta tolong sama kalian netizen, ya. Baru kali ini saya bisa merendahkan diri saya terhadap kalian, ya. Kebiasaan saya suka angkuh sama kalian, kebiasaan saya suka meninggi sama kalian, sekarang saya merendah sama kalian dan saya meminta tolong sama kalian. Ya. Oke, saya minta tolong pokoknya jangan lagi repost dia. Saya kasihan dengan Nikita Mirjani. Ya. Minta tolong banget, minta tolong. Ya. Paham? Ya, udah paham kan kalian? Dan jangan ngasih-ngasih gift-gift lagi. Ya. Karena saya sedih. Walaupun saya bukan teman dekatnya beliau, tapi saya pun punya perasaan gitu, dan saya pun kurang lebih tahu sifatnya Kamail kayak gimana, sifatnya Kaniki seperti apa gitu. Beliau tuh orang baik, ya. Dan satu lagi, Mail itu gengsinya kuat dan nggak mungkin dia meminta-minta, ya. Mail itu gengsinya kuat, dia itu wataknya kalau dia tuh nggak mau cari orang kalau dia nggak dicari. Nah itu, ya. Itu Mail, paham nggak? Dari dulu, dia itu gengsinya kuat. Jadi kalau dia ada pemerasan ini itu minta uang, no. Ya, no. Jadi jangan hujat mereka. Ya, nggak usah lagi. Ya, terus. Udah paham dia siapa, nggak usah ini lagi sama dia. Sekarang yang kedua ini aku yang membahayakan diriku. Teteh pelayar dulu sayang, ini harus aku memanggil orang. Tadi ya, aku panggil orang yang bersangkutan. Apa sih lambe, ya. Ya, aku kalau yang ini aku harus bawa orang. Coba. Oh, ada Bang Pablo ya. Ada yang Bang Pablo kah? Coba naik. Ada mah. Boleh moderator naikkan, kalau enggak minta multi. Aku mau nanya sesuatu dengan beliau. Kan? Saya mau nanya sesuatu sama beliau. Ya. Kalau saya mau bahas si Tompel, ya,
yang tompel besar itu saya harus membawa orang-orang penting dulu ya. Saya tidak mau ada masalah ujung-ujungnya dan saya harus membawa orang-orang penting. Mana sih dia? Nggak ada lagi ah. Coba teks dia mana? Di-share dulu. Yang kedua belum aku bongkar ya. Yang kedua, siapa itu? Ya. Yuk tetap layar dulu. Udah selesai ya, udah selesai tentang si nenek-nenek itu. Nah, sekarang kita bahas yang siapa itu si Codot. Ya, si Codot dan si Cepot. Ya. Ya, ini harus membawa orang-orang besar dulu ya. Saya harus membawa orang besar dulu dan saya harus temani dulu sama pengacara-pengacara. Jadi mohon maaf, hadir ya. Tolong hadir. Aku nggak mau sendiri. Jadi aku harus ngasih tahu dulu. Ya. Tap-tap dulu layarnya say. Sudah sebesar iya gitu ya, takut salah-salah. Dan di sini aku akan sebut namanya itu siapa ya. Hati-hati terhadap orang ini. Tolong